pendeta. Haleluya. Ada seorang ibu mendatangi pendeta untuk mengeluhkan hal-hal yang sama sambil berkata kepada Bapak Pendeta, "Saya takut suami saya terus mengancam akan membunuh saya kalau saya datang ke gereja Bapak." Dengan perasaan yang agak bosan karena laporan itu sudah sekian kalinya, maka Bapak Pendeta itu berkata, "Ya Ibu, saya akan berdoa untuk Ibu. Ibu harus memiliki iman dan percaya bahwa Tuhan akan melindungi Ibu." Oh, tentu saja Pak Pendeta, Tuhan sudah melindungi saya sejauh ini. Tetapi dengan wajah yang sedih, takut dan cemas, ibu-ibu tunduk. Bapak Pendeta itu kemudian berkata, "Ada apa Ibu?" "Bapak Pendeta, kali ini suami saya mengancam akan membunuh Bapak kalau saya datang ke gereja Bapak." Dengan perkataan yang pelan dan mendekati ibu itu, Bapak Pendeta itu berkata, "Baiklah, saya rasa sudah waktunya Ibu mencoba gereja lain yang ada di ujung jalan itu." Lewat kisah ini, rupanya Bapak Pendeta dan Ibu itu sama-sama ketakutan. Tema khotbah hari ini adalah kebangkitan yang mengalahkan ketakutan. Di dalam Matius pasal 28 ayat 5, 6, 8 dan yang ke-10 berkata demikian. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Ayat yang ke-8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut, dengan sukacita yang besar, dan berlari-lari cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat yang ke-10. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ada 3 kali kata takut. Jangan takut berarti itu sangat penting. Keadaan murid-murid saat itu sedang mengalami ketakutan. Yesus yang menjadi figur andalan mereka mati dan dikuburkan. Semua aktivitas murid-murid dibatasi dengan situasi, sehingga mereka hanya merasakan kepedihan, kepiluan, rasa takut di rumah-rumah. Itulah sebabnya Yesus harus menjumpai mereka dan memberikan kekuatan dengan perkataan, "Salam bagimu, jangan takut, pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Yesus juga berkata kepada kita hari ini, jangan takut. Poin yang pertama yang kita bisa ambil dari firman Allah, bangkit, sadarlah bahwa Yesus adalah harapanmu yang setia. Ingat, rasa takut tidak akan menolong keadaanmu. Pada tahun 1974 di Kabupaten Kian, Cina, ditemukan 8.099 buah patung berbentuk prajurit dan kuda yang sekarang terkenal dengan sebutan pasukan terakota. Letaknya di dekat makam kaisar pertama dinasti Qin yang bernama Qin Shi Huang. Dinasti Qin sangat terkenal akan kekejamannya. Menurut catatan sejarah, patung-patung ini dibuat karena sang kaisar takut dalam kesendirian setelah kematiannya.
dia percaya bahwa di kehidupan setelah kematian dia perlu bala tentara yang mampu melindunginya dari musuh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, betapa mengerikan ketakutan yang dibawa sampai mati. Kebanyakan orang akan mencari cara untuk melepaskan diri dari ketakutan. Orang yang takut mati pasti berjuang keras untuk tetap hidup. Orang yang takut mati karena tidak tahu kemana setelah ia mati, atau sekalipun dia memiliki pengetahuan tentang neraka atau surga, namun ia tidak yakin akan masuk surga. Inilah ciri orang yang kehilangan harapan. Sebaliknya, orang yang takut hidup tentu berusaha untuk mencari cara supaya dia cepat mati. Ada juga orang yang tidak berani menghadapi masalah hidup sehingga menjadi orang yang takut hidup. Bahkan orang ini memilih kematian sebagai solusinya. Hari-hari ini kita mengalami hal yang sama, yaitu ketakutan. Dulu kita berkata semua bisa dilakukan dengan uang. Sekarang ekonomi seluruh dunia, Indonesia dan sekitar kita mengalami keruntuhan dalam ekonomi. Ketakutan masa depan, sekolah-sekolah, kampus tutup. Orang-orang tua berkata, bagaimana dengan anakku dengan pengetahuan dan kepintarannya? Demikian juga bagaimana dengan restoran-restoran, warung-warung, wisata-wisata, penerbangan yang di-cancel, serta ibadah-ibadah yang ditutup. Kalau ibadah harus dengan live streaming. Ada hamba Tuhan yang berkata, banyak hamba Tuhan yang mengalami ODP. Ketika saya mulai mikir ODP ini apa? Rupanya ODP ini dalam bahasa Jawanya adalah orang duit penghasilan. Artinya tidak ada penghasilan. Bagaimana dengan desa-desa yang sinyalnya susah atau tidak ada sinyal? Ada guruan yang berkata, ayo beramai-ramai jual sinyal ke desa. Inilah bentuk-bentuk ketakutan kita. Ingat, rasa takut tidak akan menolong keadaanmu. Jadi yang bisa menolongmu hari ini adalah Yesus. Dialah Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati. Oleh sebab itu bangkit, sadarlah Dia Tuhan yang hidup, yang memberi harapan yang pasti buat kita semuanya. Di dalam Matius pasal 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berberat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudaraku datang kepada Yesus. Dia akan memberikan harapan, Dia akan melepaskan beban hidupmu, Dia ingin membela engkau, Dia akan memberikan harapan yang pasti buat kita, buat hidupmu hari ini dan seterusnya. Haleluya. Poin yang kedua yang kita boleh belajar, bagaimana kerinduan mencari Tuhan mendatangkan sukacita yang besar. Mereka segera pergi ke kubur dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Bapak Ibu, wanita-wanita ini ingin datang ke kubur Yesus, tapi mereka tidak berpikir bagaimana nantinya akan menggulingkan batu kubur itu untuk membuka kubur itu. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, ketika mereka punya kerinduan mencari Tuhan dalam ayat yang pertama, setelah hari Sabat lewat jelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Dan ayat yang kedua, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang kepada batu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wanita
nanti bagaimana nanti menggulingkannya? Yang ada dalam pikiran benak hati mereka adalah kerinduan mencari Tuhan yang luar biasa. Kerinduan mencari Tuhan yang luar biasa. Mereka tidak menyuruhkan untuk mengurungkan niat untuk mencari Yesus walaupun banyak halangan yang terjadi di depan mereka. Tapi luar biasa, ketika mereka melangkah, Allah berbuat sesuatu yang mujizat, yang luar biasa di ayat yang kedua. Ketika Maria yang lain melangkah, ayat yang kedua, maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Seorang malaikat Tuhan turun dari langit, datang ke batu itu dan menggulingkannya. Haleluya, luar biasa. Sungguh itulah milik bagi orang-orang yang mencari Tuhan dengan satu kerinduan. Maka ayat yang ke-8 itu akan terjadi. Maka mereka pergi dengan hati yang sukacita yang besar. Karena apa? Karena Allah sudah buat kehidupan bagi murid-murid itu. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Hari-hari ini kita perlu mencari dengan kerinduan Tuhan, walaupun dibatasi dengan berbagai macam batasan-batasan. Mungkin kita sama seperti ada seorang perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan, dibatasi oleh satu penyakit, tetapi tidak menjadi penghalang wanita itu untuk datang dan mencari Tuhan. Sekalipun penghalangnya dia sudah berobat berulang-ulang, diobati, tetapi tidak sembuh-sembuh, dihalangi oleh habis hartanya, keadaannya semakin memburuk. Itulah batasan-batasan penghalang-penghalang yang dialami oleh perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Tetapi kerinduan untuk mencari Tuhan sungguh luar biasa. Itu sebabnya dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ketika wanita itu melangkah dan menjamah jubah Tuhan, karena dengan hati yang kerinduan mencari Tuhan yang luar biasa, maka sukacita buat hadir, buat wanita yang 12 tahun menderita pendarahan itu mengalami kesembuhan yang sungguh luar biasa. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari-hari ini ketika kita punya kerinduan mencari Tuhan, segala batasan-batasan kita, masalah-masalah kita, pergumulan-pergumulan kita, ketika kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan berbuat sesuatu yang luar biasa. Seperti di dalam firman Allah, malaikat Tuhan menggulingkan dari batu itu, malaikat Tuhan membuka batu kubur itu, sehingga murid-murid itu bisa menemui Yesus Kristus. Sungguh ajaib. Hari ini apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu? Carilah Tuhan, maka Tuhan akan menemui engkau dan akan menyempurnakan, memberikan jalan keluar yang luar biasa. Puji Tuhan. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.